Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dina Hermalia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai anti korupsi kepada adik-adik kelas 6 SD, kelas 7, 8, dan 9 SMP. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu korupsi? Secara harfiah, arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian, definisi korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara tidak sah. Sedangkan anti korupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Nah, kakak akan memberikan contoh perilaku dan adik-adik bisa menebak apakah perilaku tersebut merupakan perilaku anti korupsi atau justru perilaku korupsi. Kakak hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah mendapatkan jawabannya? Ya, perilaku tersebut merupakan salah satu contoh perilaku korupsi yang sering terjadi di lingkungan kita, di mana para calon kandidat pemilihan ketua OSIS memberikan uang ataupun barang sogokan supaya memiliki banyak tim sukses dan memenangkan pemilihan ketua OSIS tersebut. Perilaku tersebut termasuk ke dalam suap menyuap loh adik-adik. Hati-hati ya, jangan sampai suara kalian dibeli oleh barang ataupun uang yang tidak seberapa dengan hasil akhir ketika seseorang pelaku korupsi menjabat sebagai pemimpin. Satu contoh lainnya adalah seperti gambar berikut. Nah, terlihat di sini sang ibu tetap memesan taksi online meskipun ada mobil dinas milik bapaknya. Silakan kalian tebak lagi, kakak beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah perilaku tersebut merupakan perilaku anti korupsi di mana mereka tidak menggunakan fasilitas kerja di luar dari peruntukannya. Berikut penjelasan dari gambar secara keseluruhan. Contoh perilaku korupsi lainnya yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari adalah menitip absen. Kenapa menitip absen termasuk ke dalam tindakan korupsi? Karena menitip absen termasuk perbuatan yang curang. Absen seringkali menjadi syarat seorang siswa untuk mengikuti ujian. Namun, tidak adil rasanya ketika menitip absen agar presensi tetap full dan bisa mengikuti ujian tanpa mengikuti kelas sebagaimana kewajiban seorang pelajar. Selanjutnya ada menyembunyikan dan menggunakan uang kembalian. Ketika kalian diberikan kepercayaan oleh ibu, kakak, atau bahkan teman kalian untuk memberikan sesuatu lalu ada kembaliannya, sekecil apapun itu nominalnya, kalian tetap harus mengembalikannya. Sebab jika tidak, kalian termasuk melakukan penggelapan uang dalam skala kecil yang semakin lama akan terbiasa dan melakukan penggelapan uang yang jauh lebih besar. Mengerikan bukan? Menggunakan uang kas kelas. Tidak hanya uang kas kelas, uang patungan untuk orang yang sakit, atau anggaran untuk kegiatan apapun yang kalian pegang, kalian harus bertanggung jawab untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan kegunaannya. Jangan memasukkan harga barang seolah-olah lebih mahal, padahal harganya murah, lalu menggunakan sebagian uangnya untuk keperluan pribadi. Sebab perilaku tersebut merupakan sikap seorang koruptif. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah timbulnya sikap koruptif saat ini, Kak? Tenang adik-adik, ada 9 nilai anti korupsi yang bisa kalian lakukan dan kalian amalkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, jujur. Jujur dalam berkata ataupun berbuat sesuatu dan tidak menyembunyikan sesuatu kenyataan. 2. Peduli. Peduli terhadap anggota keluarga ataupun teman. Kalian dapat melakukannya dengan membantu mereka ketika mereka mendapat kesulitan. 3. Mandiri. Tidak tergantung pada orang lain dan melakukan sesuatu atas dasar inisiatif diri sendiri. 4. Disiplin. Disiplin untuk menaati tata tertib sekolah dan aturan yang ada di rumah ataupun aturan yang ada di masyarakat. 5. Tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kamar sendiri misalnya. 6. Kerja keras. Ketika adik-adik menginginkan sesuatu, adik-adik harus bekerja keras untuk mendapatkannya dan tidak boleh mudah menyerah ketika mendapat suatu kegagalan. 7. Sederhana. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli sesuatu barang yang tidak dibutuhkan. 8. Berani. Kalian harus berani untuk mengemukakan pendapat dan bertanya ketika kalian tidak memahami suatu hal. Dan yang terakhir yaitu adil. Berteman tanpa memandang latar belakang ras, suku maupun agamanya.
Demikian, semoga adik-adik bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, ajak teman-teman yang lain untuk menonton video ini supaya kita sama-sama bisa mencegah timbulnya sikap-sikap koruptif sejak dini dan menebar kebaikan kepada sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.